Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat bagi Anda yang saat ini masih di rumah saja. Ya, saya Madi Sekedar Karang kembali hadir dalam dialog Nangun Satkerti Loka Bali. Pemirsa, visi dan misi Nangun Satkerti Loka Bali merupakan program dari pemerintah Provinsi Bali melalui desa adat yang diharapkan seni, budaya, kemudian tradisi dan kearifan lokal Bali akan tetap kokoh dan terjaga kelestariannya di samping memberikan efek sosial ekonomi pada masyarakat luas. Nah, pada sore hari ini bagaimana sosialisasi Nangun Satkerti Loka Bali di Kabupaten Badung menjadi topik kita. Dan tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Wenten Bapak Wayan Adnyana atau yang lebih akrab disapa Pak Kun. Om Swastiastu, Pak Kadis, Navigator Riki. Sehat ya Pak Kadis ya? Baik, terima kasih sudah hadir di sini Pak Kadis. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi nih tentang program dari Nangun Satkerti Loka Bali niki sendiri. Dan yang pastinya pada sore hari ini kita juga sudah menghadirkan Bendesa Adat Tuban Bapak Wayan Mendra. Om Swastiastu, Juru Bendesa. Om Swastiastu. Punapigator niki. Becik karena becik. Ya. Dari Tuban tadi meriki kena pemeriksaan di pos pemantauan nggak sih, Juru Bendesa? Untuk sementara hari ini kita pas lah. Kita mengambil jalan tengah. Baik. Ya, jadi tidak diperiksa. Jadi tidak diperiksa karena beberapa hari sudah keberlangsungan PKM di Kota Denpasar niki, Juru Bendesa. Baik, Juru Bendesa. Kalau kita melihat ini ada beberapa desa adat di Bali niki sendiri. Nah, kalau kita berlihat di desa adat Tuban sendiri saat ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengetahui ini atau pemirsa pengen juga mengetahui tentang profil desa adat Tuban itu seperti apa niki. Baik, Om Swastiastu, pemirsa Bali TV di mana saja siaran Bali TV dapat diterima. Jadi perkenalkan saya Wayan Mendra, pengayah desa atau Bendesa Adat Tuban. Desa Adat Tuban yang tidak asing bagi orang Bali karena desa tersebut ada di pintu gerbang Pulau Bali dengan bercirikan adanya pelabuhan udara internasional Ngurah Rai. Kemudian desa kami adalah desa yang kecil, satu di antara 1493 desa adat di Bali. Kemudian untuk Badung kami satu di antara 122 desa adat. Dan untuk Kecamatan Kuta, kami adalah satu dari 6 bersaudara. Kemudian penduduk desa adat kami sangat padat dan heterogen. Dan tempat yang sempit, tercatat bahwa luas wilayah kami cuma 3.000 meter atau 3 km persegi. Dan di antara 3 km persegi tersebut, 2/3 bagiannya telah dipergunakan untuk pembangunan bandara sejak tahun 1930 sampai perluasannya terakhir perluasan apron tahun 2019 itu mencapai 2/3 dari jumlah desa kami, sehingga desa kami itu praktis hanya kurang lebih 1,5 kilometer keliling. Jadi bisa dikatakan ini desa yang kecil tapi bisa dikatakan tapi namanya sudah menginternasional. Ya, jadi desa adat kami adalah desa yang kecil yang berbatasan dengan di sebelah utara desa adat Kuta, kemudian di sebelah timur adalah Segara Kangin atau di peta itu sudah ada Selat Badung, namun lebih ngetren akan dikenal oleh masyarakat sebagai bagian dari Teluk Benua. Di sebelah selatan adalah desa adat Klan. Dan di sebelah barat kembali kami berbatasan dengan Samudra Indonesia. Tentu desa kami itu terletak sangat heterogen, sangat strategis dengan berpenduduk besar, terdiri dari 2 banjar Tuban Pesalakan, Banjar Adat Tuban Pesalakan, dan satunya lagi adalah banjar Tuban Geria, termasuk ditopang oleh seketurunannya. Demikian. Baik, jelas sekali ini tentang kalau kita berbicara tentang profil desa adat Tuban ini, sekali lagi ini desa adat Tuban yang cukup kecil juga wilayahnya, tetapi kalau kita dengar nama Tuban itu selalu identik dengan Bandara Internasional Ngurah Rai itu sendiri. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang lagi
tentang apa sih sebenarnya yang dimiliki atau potensi desa adat Tuban. Nanti kita akan kembali, dan pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sosialisasi Nangun Satkerti Loko Bali khususnya di Kabupaten Badung, dan nanti juga kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog khusus Nangun Satkerti Loko Bali di sore hari ini. Sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan ini, kami akan informasikan Anda dapat mengikuti polling berhadiah Nangun Satkerti Loko Bali menuju era baru di Bali TV tentunya. Dan yang pastinya banyak sekali hadiah-hadiah yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Anda cukup menjawab pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk Anda, kemudian kirim jawaban Anda melalui 0821 461 34565. Sekali lagi jawaban Anda bisa dikirim ke 0821 461 34565. Tentunya sekali lagi banyak sekali hadiah-hadiah yang sudah dipersiapkan bagi Anda tentunya. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana sosialisasi Nangun Satkerti Loko Bali khususnya di Kabupaten Badung. Masih bersama Bapak Kun selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan yang pastinya pada sore hari ini sudah ada Bendesa Adat Tuban Bapak Wayan Mendra. Juru Bendesa, kalau tadi sudah kita dengarkan sekilas tentang profil Desa Adat Tuban yang mungkin bagi Juru Bendesa ini daerahnya cukup kecil tetapi namanya sudah menginternasional dengan keberadaan Bandara Internasional Ngurah Rai ini sendiri. Kalau kita berbicara tentang potensi dari 1493 desa adat di seluruh Bali, tentunya Desa Adat Tuban pun memiliki potensi yang diandalkan. Seperti nampi nih potensi yang dimiliki oleh Desa Adat Tuban ini sendiri. Baik, jadi potensi desa adat kami, walaupun tadi sudah disampaikan bahwa salah satu di antaranya kami, kebetulan di desa kami berdiri atau didirikan Bandara Udara Internasional Ngurah Rai. Itu salah satu merupakan maskot desa adat kami, di samping kami memiliki patung Satya Gatot Kaca. Kemudian yang kedua, kelebihan kami memiliki letak wilayah, letak desa itu sangat strategis karena kami diapit oleh dua samudra, yaitu Selat Badung dan di sebelah barat adalah Samudra Indonesia. Kita ketahui bahwa kekayaan laut itu dapat disempurnakan atau diperbarui dan tidak akan habis dimakan, merupakan sumber pendapatan masyarakat para petani nelayan kami. Yang kedua, kami diapit oleh dua kawasan pariwisata, Kute dan Kedonganan Jimbaran. Oleh karena itu kami memandang bahwa desa ini memiliki posisi yang sangat strategis, merupakan juga potensi desa. Yang ketiga, jumlah penduduk di Tuban itu lebih dari 15.000 jiwa. 15.000. Jadi dari dua banjar adat atau banjar suku duka yang kami punya, itu kami hanya memiliki kerama adat mipil. Di dua banjar itu 553 kakak atau kepala keluarga atau sepaon dalam bahasa Bali. Sedangkan sisanya ya kurang lebih 3.500 kakak lagi adalah kerama dinas, yang di Tuban disebut kerama dinas atau kerama adat non mipil dan kerama tamiu. Belum itu terhitung tamunya. Jadi potensi ini merupakan sebuah potensi di mana desa yang berpenduduk besar berarti mobilitas penduduk dengan aktivitas ekonominya pasti demikian padat. Yang selanjutnya kami juga memiliki pusat perbelanjaan oleh-oleh Bali, Krishna oleh-oleh Bali, kemudian kuliner. Kita punya kampung kepiting yang ada di bawah jalan tol. Kemudian Bali Banjar yang cukup representatif untuk disebutkan sebagai sebuah desa adat yang memiliki banjar penopang. Kemudian Pura Kayangan 3 dan juga Pura Prajapati dan Bali Agung serta Setra yang merupakan ciri daripada sebuah desa adat. Selain daripada itu, tentu karena posisi yang demikian strategis dengan penduduk yang besar, tentu kami memiliki aset-aset budaya yang ada, termasuk peninggalan budaya atau yang baru-baru ini tercatat sebagai cagar budaya tak benda, yaitu Siat Geni, yang biasanya kami
lakukan pada Purnama Ningkapat pada saat feodalan di Pura Dalam Desa Adat Tuban. Kemudian potensi lainnya bahwa kami secara di ada manajemen di desa, jadi di birokrasi pemerintahan desa adat sekarang sesuai dengan Perda nomor 4 Provinsi Bali tahun 2019, bahwa apa yang diamanahkan oleh Perda itu sebelum Perda itu keluar diterbitkan atau diundangkan, kami desa adat Tuban itu sudah lebih dahulu memiliki kantoran sekretaris desa, kami sudah memiliki pecalang yang banyak dan jumlahnya lebih dari 100 orang. Kemudian kita sudah memiliki sekretaris desa, kantoran dan lain sebagainya. Jadi sehingga krama yang besar itu adalah merupakan potensi yang luar biasa. Kalau desa adat kami itu dapat dipotensikan, potensinya diolah dengan baik ya, dalam kaitannya dengan pelaksanaan awik-awik sebagai tugas kami sebagai desa. Maka penduduk merupakan salah satu faktor yang merupakan tugas satu dari tugas pokok bendesa yang disurat dalam awik-awik, yaitu menjalankan Sukerta Tata Pelemahan, menata wilayah, kemudian Sukerta Tata Pawongan, jadi mensejahterakan kami. Kemudian yang terakhir adalah tugas berdesa adalah mensejahterakan melestarikan adat seni dan budaya, yaitu Sukerta lan Tata Perayaan. Semua ini sudah berjalan dengan baik kalau dari pemikiran saya, kacamata saya, sebab saya pernah bekerja sebagai pemandu wisata dan sudah pergi ke desa-desa lain, bahkan banyak desa lain di seluruh Bali. Jadi desa kami walaupun digebur oleh datangnya eksodus penduduk pendatang dengan ancaman yang demikian besar terhadap pengaruh-pengaruh budaya, pembangunan yang terkesan kumuh dan sebagainya, kami masih layak disebutkan sebagai desa adat yang bisa bersaing dengan desa-desa. Jadi bisa dikatakan ini Jerum Desa, kalau kita melihat potensi yang dimiliki oleh desa adat Tuban ini sendiri, bisa diistilahkan ini gemerincing dolar ini selalu bergerak setiap harinya di antara dunia kepariwisataan itu. Desa adat tetap kokoh mengajakkan Bali melestarikan seni budaya itu sendiri. Kalau kita lihat ini masyarakatnya, kalau kita lihat potensi masyarakatnya, ini kebanyakan berkecimpung dalam dunia kepariwisataan kah? Ataukah memang ada masih yang tetap menekuni dunia, karena Jerum Desa mengatakan tadi juga batas-batas wilayah juga ada laut yang masih potensial untuk dikembangkan ini sendiri. Nelayan bisa seperti itu. Baik, jadi untuk mata pencarian penduduk Tuban, jadi campuran. Hanya sebagian kecil bekerja sebagai abdi negara atau ASN. Jadi lebih banyak mereka bekerja di bandara dan di perusahaan-perusahaan swasta, di hotel, bar, restoran dan tempat-tempat usaha lainnya yang ada di Kuta atau di Tuban. Demikian mereka tinggal di Tuban karena kami memiliki desa penyangga, ada 2 desa yang cukup atraktif. Di dalam kami bisa mengupayakan atau mendidik, menyiapkan sumber daya kami untuk jangan sampai kita itu seperti kebo mau belegong atau seperti ayam bertelur di lubung mati kelaparan. Kita punya bandara, kita punya daerah turis, namun kita tidak siapkan krama kami sehingga kami bisa seperti kebo mau belegong. Jadi banyak juga di transportasi khususnya di bandara. Dan mereka yang bermata pencarian sebagai petani atau nelayan itu jumlahnya tidak banyak. Kami punya nelayan Wanasari namanya, kelompok masyarakat yang tergabung dalam nelayan Wanasari yang mengoptimalkan usaha kerjanya ke laut. Namun kami memiliki masalah. Jadi pendangkalan loluan, pembangkalan muara pada waktu air surut itu mereka praktis tidak bisa melaut. Sehingga pekerjaan itu berangsur-angsur kurang diminati oleh masyarakat. Walaupun demikian, tapi tetap masih ada masyarakat kami yang melaut walaupun airnya surut misalnya. Mereka pergi ngogo atau mencari ikan di selokan dan lain sebagainya. Sehingga nelayan kami juga masih ada, tidak lebih dari 60 orang.
Ya. Jadi tidak serta-merta ditinggalkan. Tidak pada ditinggalkan. Baik. Kalau kita berbicara tentang program Nangun Satkerti Loka Bali sendiri, berarti implementasi visi misi dari pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Loka Bali, khususnya dalam bidang seni budaya ini sendiri di Desa Adat Tuban masih terpelihara, Juru Desa. Baik, jadi demikian di desa kami, seperti saya sampaikan tadi bahwa saya mempunyai pengalaman 11 tahun memandu wisata. Jadi saya melihat desa kami di Tuban itu bukan karena saya bendesanya membanggakan diri sebagai desa yang, jadi kami masih mampu untuk bersaing karena apa yang diamanahkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2009 dan apa yang ada di dalam awig-awig secara adat dan faktual kita masih dapat melakukannya dengan baik. Jadi penataan pelemahan berjalan dengan baik, kemudian pemeliharaan tata laksana sumber daya manusia dan keuangan juga baik. Kemudian yang terakhir pelestarian adat seni dan budaya berjalan juga dengan baik. Jadi Satkerti Loka Bali yang dimaksudkan yang dimasukkan ke dalam program pembangunan semesta berencana nasional PPNSB oleh Pak Gubernur yang tentu sudah kami laksanakan, dan itu adalah perluasan dari konsep pembangunan yang berlandaskan dengan Tri Hita Karana. Jadi 3 yang membuat manusia itu senang. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam lingkungan, kemudian hubungan manusia dengan sesama manusia. Baik. Saya ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, kalau kita mendengar apa yang sudah dijelaskan oleh Jenderal Desa Adat Kuta Niki sendiri, berarti ada program-program yang berkaitan dengan seni budaya masih tetap dijaga adiluhung di Desa Adat Kuta, dan itu juga dipelihara juga di desa adat lainnya dari 1493 desa adat di Bali ini sendiri. Jadi terima kasih pertama kepada Semeton Krama Bali seluruhnya dimanapun berada. Acara ini sangat baik, jadi kita bersama-sama bisa berikhtiar untuk membangun kesadaran diri dan juga kesadaran kolektif untuk bagaimana kita berjuang bersama menuju terwujudnya Bali era baru melalui visi Nangun Satkerti Loka Bali. Nah, visi ini mengandung dimensi 3, yaitu bagaimana membangun manusianya, membangun menjaga harmoni alamnya, nah juga menguatkan dan memajukan kebudayaannya. Nah, tadi disampaikan oleh Jero Bendesa Kuta, jadi Jero Bendesa Tuban, jadi sudah sangat baik saya kira, dan itu sebuah potret bagaimana keluasan desa adat dalam membangun desanya. Di samping harus juga berhadapan dengan kondisi-kondisi yang sekali lagi dipandang sebagai tantangan sekaligus ancaman bagaimana membangun tata kelola lewat kebudayaan yang tetap kita bisa jaga kelestariannya. Di samping juga kita bisa memberdayakan masyarakat desa adat untuk sejahtera bersama. Nah, potret Desa Adat Tuban menjadi jawaban bagaimana desa adat sebagai sebuah entitas pemerintahan desa adat tentu saja, yang kemudian bisa beradaptasi sekaligus bisa melangkah ke depan untuk membangun kesejahteraannya dengan mengisi seluruh peluang-peluang yang datang menghinggapi desa adat itu. Nah, Tuban tentu memiliki karakteristik persoalan, tantangan sekaligus peluang yang berbeda dengan desa adat taruhlah yang di pegunungan, pedesaan. Nah, desa adat Tuban itu kalau dibaca dari potret sekarang tentu lebih cenderung kita pahami sebagai desa adat urban. Jadi kalau tidak salah tadi kita simak datanya, jadi di 1.500 meter persegi itu menghidupi 15.000 lebih masyarakat. Jadi sebenarnya kondisi yang sangat susah. Jadi kita bayangkan kompetisinya seperti apa. Tapi tingkat kompleknya justru sangat rendah. Gitu. Kalau tidak tata kelolanya bagus, bagaimana membangun keserasian antara pembangunan pelemahan, alamnya, pawongan, manusianya, dan juga kebudayaan dan ketuhanannya itu dibangun secara harmoni.
Jadi posisi Tuban yang ada di tempat area strategis nasional, malah internasional, itu bisa dibayangkan gitu bagaimana kondisi. Nah, jadi sangat luar biasa sebenarnya kontribusi desa adat ini menjaga nama baik kita, menjaga nama baik bangsa ini di hadapan seluruh dunia internasional. Karena di sanalah pintu gerbang, campuhan, banyak bangsa-bangsa bertemu, dan desa adat bisa bertahan dalam elan kemasyarakatan yang positif. Gitu. Nah, ini perlu apresiasi. Dan saya sekali lagi ini memberikan empati yang luar biasa pada Jroben Desa dengan jajaran pengurus desa adat. Jadi kami melalui penetapan Perda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sudah membangun pondasi. Jadi Pemprov Bali ini sudah membangun pondasi yuridis untuk bagaimana menguatkan sekaligus memajukan kebudayaan Bali ini sehingga arahnya bisa membangun kesejahteraan bersama. Jadi dari hulunya di sistem pendataan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Jroben Desa, jadi Tuban yang kosmopolitan, yang urban itu juga memiliki warisan budaya tak benda, jadi siap api seperti itu. Nah, kita harus memantapkan lagi bagaimana cakupan pendataan kebudayaan kita dari namanya, terus kemudian base-nya di mana, pelakunya siapa, terus dirayakan setiap apa. Nah, itu kita akan mulai tata secara solid karena amanat Perda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan mengarahkan tentang itu. Jadi kita harus secara segera mungkin membangun namanya Cakepan Kebudayaan Bali. Jadi namanya Ceraken Kebudayaan Bali. Jadi keseluruhan potensi kebudayaan kita masukkan, kita data di sana. Baik. Pak Kadis, Jroben Desa, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Dialog Nangun Sakerti Loka Bali, khususnya di Kabupaten Badung, akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, masih dalam dialog Nangun Sakerti Loka Bali menuju Bali era baru tentunya. Silahkan ada yang ingin bergabung bersama kami. Lain sudah kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Masih bersama Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Ada Bapak Kun atau Bapak Wayan Adnyana dan Jroben Desa Adat Tuban Bapak Wayan Mendra. Baik, sebelum kita sambil menunggu penelpon Niki sendiri, saya ke Pak Kun dulu atau Pak Kadis Niki. Pak Kadis tadi sempat menyatakan bahwa ini Pemprov Bali pun sudah mengarahkan atau mempersiapkan arahnya untuk kesejahteraan bersama, bisa dikatakan demikian. Nah, kita melihat atau mendengar sendiri bahwa ada yang menarik di Desa Adat Tuban Niki sendiri tentang aset-aset budaya yang masih tetap dipertahankan dan dilestarikan sampai saat ini. Warisan budaya tak benda ini berupa siat geni, Pak Jroben Desa Niki sendiri. Baik. Nah, ini adakah anggaran yang dialokasikan dalam pelestarian seni dan budaya di Bali ini, khususnya di desa adat dari 1493 desa adat di Bali Niki sendiri, Pak Kadis? Kalau dari Pemprov sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, jadi alokasi dana desa adat itu bisa dipakai untuk menjaga sekaligus memajukan, entah di dalamnya ada melindungi, mengembangkan, terus kemudian juga memanfaatkan dari seni budaya yang menjadi potensi desa adatnya masing-masing. Jadi melalui anggaran itu, jadi silakan dikelola, dikomunikasikan oleh prajuru desa adat masing-masing untuk melihat potensi itu. Nah, itu dari sisi penganggarannya. Nah, dari sisi penyelenggaraan sebuah bagaimana seni budaya kita panggungkan, jadi melalui Perda yang baru ini, itu kita setidaknya memiliki 5 event besar. Jadi pertama namanya Pesta Kesenian Bali, yang kedua namanya Jantra Tradisi Bali. Jadi Jantra Tradisi Bali untuk mengakomodasi olahraga tradisional, permainan tradisional, teknologi tradisional, ilmu pengetahuan tradisional. Terus ada namanya Festival Seni Bali Jani. Nah, kalau untuk Tuban mungkin ini sangat bagus. Jadi para Yowana di sana kalau memang untuk mengisi acara, mengisi hari-harinya bisa berlatih seni-seni modern. Nah, kita tentu akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota untuk menjadikan ini sebagai etalase bagaimana Yowana muda bisa berekspresi dalam Festival Seni Bali Jani. Nah, terus berikutnya ada Bali World Cultural Celebration.
Nah, karena kondisi COVID mungkin kita akan bisa mulai tahun depan. Jadi ini jadi menggarap bagaimana Bali sebagai Padma Buana di bidang kebudayaan. Jadi bagaimana Bali sebagai pusat peradaban atau pusat kebudayaan dunia. Nah, terus yang terakhir bulan bahasa Bali. Nah, ini bulan bahasa Bali begitu antusias di tahun di awal 2020 ini, banyak sekali desa adat secara inisiatif melakukan itu dan hasilnya sangat bagus untuk pelestarian di tingkat hulunya, yaitu pelestarian aksara dan bahasa Bali, terus kemudian lahir menjadi ekspresi-ekspresi kreatif. Nah, ini dari segi panggungnya. Nah, dari tadi kita berbicara juga tentang pendataan. Jadi kami akan bersinergi dengan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat untuk bagaimana membangun basis data kebudayaan Bali secara solid berbasis desa adat. Jadi tiap desa adat berapa punya pura, berapa punya pratimo, berapa punya potensi objek cagar budaya atau bangunan cagar budaya atau situs cagar budaya yang potensi, silakan didaftarkan untuk kemudian kita rampungkan sehingga kita secara makro Bali ini memiliki berapa banyak sih unsur atau objek kebudayaan. Karena kebetulan dalam perda kita ini itu kalau di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan hanya memasukkan 10 objek, sementara dalam perda ini kita mewadahi 19 objek. Jadi termasuk boga, termasuk busana, termasuk desain gitu. Nah, dalam boga kan ada mungkin kalau dalam tradisi nelayan ada nggak kuliner yang khas. Terus juga termasuk ritus. Jadi ritus siat api itu bisa dimasukkan dalam objek ritus. Nah, termasuk juga benda sakral. Jadi berapa pertimo yang punya dan sebagainya. Mungkin tidak perlu disampaikan detail karena ini termasuk kerahasiaan ya. Jadi disebutkan saja pertimo namanya apa gitu. Jadi berapa emasnya apa enggak perlu mungkin itu. Nah, jadi itu artinya ini bisa kita laksanakan secara bergotong royong untuk membuat peta potensi kebudayaan Bali yang semakin solid gitu. Baik. Juru Desa, selain aset budaya siat geni yang tetap dilaksanakan pada saat Purnama Ningkapat ini sendiri seperti yang sudah disampaikan ini sendiri, adakah potensi seni dan budaya di Desa Adat Tuban yang lainnya? Ini mengingat di sana kita mengetahui merupakan pintu masuknya dan daerah pariwisata yang namanya sudah menginternasional ini. Juru Desa. Baik, iya. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Kebudayaan Provinsi bahwa desa kami yang berpenduduk heterogen demikian memang kami mendasari tugas kami sebagai berdesa dengan melihat bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum maupun pemerintahan. Oleh karena wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Kami melibatkan mereka dengan kerukunan umat beragama berjalan dengan baik. Demikian, jadi kami tidak memiliki kendala di dalam melakukan tugas fungsi kegiatan kami sebagai desa adat di dalam menjalankan awig-awig, kemudian perarem dan seterusnya. Nah, kemudian dari pertanyaan Pak TV tentang bagaimana potensi atau aset seni dan budaya selain kami punya siat geni dan potensi fisik bangunan yang ada. Kemudian kami memiliki hampir seluruh perangkat gamelan yang ada di Bali yang pernah saya lihat sewaktu saya guiding. Jadi hanya yang belum ada itu gambang. Nama gender, angklung, kemudian gambang tidak ada, angklung kebiar, semaran dana, selunding, itu semuanya ada dan mereka kami warga kami itu ada juga sanggar, kemudian ada juga pelawatan Ratu Ayu yaitu tari barong yang sakral yang dipertunjukkan setiap Kajang Kliwon. Jadi untuk membuktikan bahwa itu ada. Jadi kalau masyarakat Badung atau masyarakat Bali ingin mengetahui lebih jelas apa dan bagaimana Tuban itu, bisa diklik hasil lomba Desa Adat Tuban tahun 2016. Kami hampir mendapatkan Jayanti 1 karena hanya pada waktu pembinaan pertama kami tidak siap
Lalu nilai kami di Pedong 14, kami menjadi Jayanti 2. Jadi kami memiliki aset seni dan budaya yang dimiliki oleh desa-desa lain, justru itu mengagetkan tim penureksa pada waktu itu. Demikian. Jadi bisa dikatakan ini sudah ada upaya-upaya dari desa adat sendiri dalam pelestarian seni dan budaya yang sudah ada di desa adat Tuban Iki sendiri, Juru Desa. Ya, baik. Jadi untuk itu yang sudah ada, yang sudah terbina sejak awal. Yeah. Jadi kami anggap seke itu mulai dari seke anak-anak, misalnya beleganjur anak-anak, beleganjur remaja, beleganjur dewasa. Dan seke gong alit, seke gong remaja, seke gong kan. Tapi yang dewasa sebenarnya sekelang angklung wanita, seke angklung. Itu bahkan sampun sering mengikuti lomba-lomba di tingkat kabupaten, bahkan yang terakhir melakukan parade seni budaya di Art Center pada PKB ke-41 kemarin. Ya, kemudian sekali lagi saya katakan, biar saya tidak ngenyuh demikian, silakan klik di YouTube. Judulnya adalah Lomba Desa Adat Tuban 2016. Jadi masyarakat bisa mengakses selama 1,5 jam itu penuh demikian. Bagaimana pewongannya, ada pekilitannya kayak apa, kemudian apa saja kami punya, kebetulan pertunjukan kepada tim penureksa sebagai tontonan, jadi popintonan. Ada demikian. Jadi cara kami melestarikan, jadi selama 4 tahun atau 5 tahun terakhir ini yang menjadi bendesa di Tuban, maka itu kami tidak sia-siakan potensi desa yang sudah ada. Baik sebelumnya, ya kebetulan saya sebelum jadi bendesa di kepala lingkungan jadi klien, kami sudah membinanya sejak awal. Kemudian sempat ngayah di DPRD Badung 2 periode. Jadi sudah disupport dengan dana pemerintah, dari dana desa dan bukan dana desa adat maksud saya, sehingga kami membangun menghidupkan satu potensi desa yang pernah hilang, yaitu Momed Medan. Momed Medan pada pada waktu kami laksanakan pada sehari setelah nyepi Isaka setiap tahun. Jadi biasanya kami setelah pada hari Gembak, masyarakat itu datang ke bawah pohon beringin di pusat desa, kemudian kami melakukan acara medan dengan menggunakan bangsing pohon beringin. Nah, itu kami kemas sekarang menjadi sebuah pasar Majalangu. Jadi kami peruntukkan pasar Majalangu setiap tahun itu, ya kami menutup akses jalan dari Jalan Raya Tuban 0 sampai dengan Polsek Kuta, kami tutup, kemudian di sana kami pertunjukkan potensi adat, seni dan budaya, terutama budaya adat Bali, ya kemudian yang juga dikemas dirangkai dengan juga pertunjukan atraksi budaya masyarakat adat luar Bali. Kemudian satu kami pasar Majalangu itu kami tujukan adalah untuk melestarikan adat seni budaya, itu nomor satunya. Karena pada pasar itu kami membuka 3 panggung besar di depan Bali Banjar Pesalakan 1, Geria 1, di depan Hotel Sovereign 1. Kemudian itu kami jadwalkan mereka untuk mementasan kebolehan apa. Jadi Sekretariat itu selama setahun dia nunggu datangnya datangnya pasar Majalangu ini. Dalam pasar, namanya pasar, dia ada dijual juga barang-barang istilahnya makanan tradisional seperti bulung, lipat cantok, kemudian sate kebet, sate lilit dan lain sebagainya, termasuk lawar. Dari juga makanan tradisional sampai dengan makanan yang berkelas internasional. Baik. Nah, kalau kita melihat ini atau mendengar sendiri, ini berarti peran serta masyarakat juga atau keterlibatan masyarakat di sini, khususnya di Desa Adat Tuban ini juga ikut berperan serta dalam melestarikan seni dan budaya ini sendiri, Juru Desa. Dan para Iwananya seperti itu. Ya justru Nyepi ini adalah momen yang paling berdekatan dengan kegiatan yang kami berikan secara luas kepada Seketruna yang kami punya. Kalau di desa ada Ikatan Yohana Desa sesuai dengan Perda Bali nomor 4 2019, sedangkan di Banjar-Banjar sejak tahun 1990 masing-masing Banjar sudah memiliki Seketruna. Seketruna Pertiwisati Banjar Tuban Kriya, Seketruna Buana Kusuma Banjar Tuban Pesalakan. Jadi mereka 3 bulan bahkan 4 bulan sebelumnya sudah mulai menggarap ogoh-ogoh mereka, kemudian sambil berlatih menabuh. Dan bahkan jauh sebelumnya mereka sudah menyiapkan ya tari, fragmen tari, kemudian Seka Kidung misalnya, Seka Sadis juga menyiapkan
kebolehan mereka akan ditunjukkan pada pasar Majalangu. Satunya adalah kami mengadakan lomba ogoh-ogoh biasanya. Jadi dalam lomba ogoh-ogoh mereka akan menunjukkan dinilai ogoh-ogohnya, kemudian fragmentarinya dan dalam fragment tabuhnya. Jadi cukup atraktif. Kemudian kita di dalam misalnya kegiatan odalan di pura-pura, karena seke kami itu banyak, mereka tuh bergiliran. Sekarang sekegong wanitanya, nanti yang warnanya tetap warna itu adalah tulang punggung bangsa, tulang punggung desa. Mereka yang akan menghadirkan kami tetap memberikan support dan bahkan mereka terlibat, termasuk di dalam kegiatan ya gotong royong, kemudian kegiatan persangkapan dan odalan-odalan pura mereka kita berikan porsi, bahkan kita bantu. Jadi bisa dikatakan pembinaan juga dilakukan sejak dini. Sejak dini, Pak. Baik, ya, baik. Juru Desa, Pak Kadis, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dan di sesi berikutnya silahkan Anda yang ingin berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894801, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Oke, baik, kita kembali lagi dalam dialog Nangun Satkerti Loka Bali, khususnya di Kabupaten Badung, masih bersama Desa Adat Tuban, Bapak Wayan Mendra, dan tentunya sudah ada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, ada Pak Kun atau Bapak Wayan Adnyana tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361894801. Baik, kita kembali ke dialog kita. Kita mengetahui sejak pandemi corona ini sendiri semuanya berubah, termasuk juga kita di bidang seni budaya. Nah, ini saya mau ke Pak Kadis. Pak Kadis, di tengah pandemi COVID-19 ini, adakah program-program di bidang seni dan budaya yang bisa dikatakan terkendala lah dalam pelaksanaannya? Oke. Jadi tentu kondisi pandemi COVID-19 ini jadi mengharuskan pada kita untuk kemudian menahan diri untuk tidak melaksanakan event yang bisa mempertemukan banyak orang dalam skala besar. Yeah. Nah, untuk itu jadi kami memiliki satu kegiatan untuk juga tetap menghidupkan kreativitas seniman atau pelaku seni, yaitu peragaan dan pementasan seni melalui media virtual. Jadi Pak Gubernur memberikan arahan bahwa untuk sekaligus juga memotivasi, karena secara inisiatif kita lihat di berbagai media sosial, kanal media sosial, jadi banyak seniman tetap berkarya walau kondisi COVID yang tidak memungkinkan mereka bertemu satu dengan yang lainnya. Yeah. Tapi dengan media virtual mereka bisa bertemu, saling menyapa dan juga saling merespon di dalam media-media kreativitas baru. Nah, untuk itu kami fasilitasi. Nah, sementara kami bisa memfasilitasi 50 seko atau kelompok atau komunitas atau yayasan seni. Nah, jadi mekanismenya kami sudah berbagi dengan kabupaten kota, jadi masing-masing dinas yang mengurusi urusan kebudayaan. Jadi kami berikan alokasi 4 kelompok sanggar, jadi silakan dikurasi, terus diajukan kepada kami, karena kami memfasilitasi pegelarannya. Nah, jadi kalau taruhlah, kalau 50 ini masing-masing sanggar itu menyertakan 20 seniman saja, berarti praktis kita bisa mengakomodasi 1000 pekerja seni dalam 50 komunitas itu. Nah, jadi semoga ini bisa taruhlah menjadi antara untuk bisa tetap menjaga kreativitas. Karena kondisinya memang tidak memungkinkan untuk kita melakukan pagelaran atau pentas seni yang kita bisa hadir dan tonton bersama-sama secara langsung gitu. Baik, baik. Juru Desa, kita mengetahui ini pandemi berdampak ke semua sektor, termasuk mungkin juga banyak sekali sektor yang bisa dikatakan di Desa Adat Tuban pun kena dampaknya seperti itu. Nah, seperti apa sinergi Desa Adat, kemudian Desa Dinas dan para Yuwana dalam menangani pandemi COVID-19 ini, khususnya di Desa Adat Tuban ini sendiri, Juru Desa? Baik, jadi untuk penanganan pencegahan dari virus atau coronavirus disease atau COVID-19 di Desa Adat Tuban, jadi kami sudah lebih awal melakukan tindakan dan kegiatan. Begitu kami mendengar siaran atau arahan dari Presiden Republik Indonesia di Jakarta tanggal 15 Maret,
kami besoknya tanggal 16 sudah membentuk mengadakan rembuk pimpinan, melibatkan juga Babin Kantimas dan Babinsa, termasuk Pak Lurah. Jadi kami telah menyiapkan alat-alat seperlunya. Jadi kami sudah melakukan penyemprotan mulai tanggal 21, jadi sehari sebelum Lasti. Jadi mulai dari tempat-tempat umum, di Pura, kemudian Bali Banjar, termasuk di daerah di mana kami melasti. Jadi kami melakukan upaya atau melaksanakan tugas, siaran, instruksi dengan baik di Desa Adat Tuban, sehingga peran serta masyarakat sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan baik. Kami melakukan penyemprotan hampir tiap minggu 2 kali, yang rutin jadwalnya bermula dari tempat-tempat umum, kemudian dilanjutkan sampai ke rumah-rumah warga, periodik selama setiap minggu sekali. Yang kedua, kami juga memberikan edukasi di corong Bali Banjar, di pengeras suara masjid, ya karena banyak juga ada masjid di Tuban. Kemudian berikutnya kita langsung terjun ke lapangan membagikan masker. Jadi secara swadaya yang kami dapat dari Dana Punya, karena Satgas Gotong Royong Covid pencegahan COVID-19 berbasis adat ini, itu basisnya adalah gotong royong. Nah, sehingga kami juga mendapatkan punya. Kemudian termasuk di luar apa yang diberikan oleh pemerintah, anggaplah BLT dan BST. Jadi kami, itu bukan kewenangan saya untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi secara swadaya kami sudah membagikan Tuban ini mulai dari Banjar, kemudian dari desa, dari LPD, kemudian dari kerukunan umat beragama, dari rukun kipayah, itu sudah membagikan lebih dari 5.000 paket kepada warga kami sebelum menunggu datangnya pemberian datangnya BLT atau datangnya BST dari pemerintah. Dan program pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian yang berbeda sampai saat ini masih berkutat pada pendataan dan juga turunnya sudah mulai turun. Oleh karena itu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah supaya hal ini bisa lebih dipercepat, karena masyarakat kami di bawah sedang seperti belut dikasih garam, jadi seperti cacing kepanasan. Jadi karena informasi yang diterima oleh masyarakat di lapangan itu berbeda-beda, karena masing-masing setiap kementerian di Republik ini dari pusat maupun daerah itu memiliki program sendiri-sendiri. Jadi bagaimana dengan pelaksanaan upacara yang ada hubungannya dengan adat ini sendiri, masih dilaksanakan di Desa Adat Tuban dengan himbauan yang dikeluarkan dari pemerintah ini sendiri? Baik, jadi setelah Pak Presiden berpidato, kemudian ada surat edaran dari Gubernur, kemudian disikapi oleh Pak Bupati dari Sekda, kemudian diturunkan kepada kami telah menyikapinya. Dan ada pasar Majalangi, kegiatan yang besar ini Akbar Tuban, kami batalkan. Kemudian kami bukan menyederhanakan, jadi melasti tetap kita laksanakan, tapi mereka yang keluar dibatasi, sehingga melasti kami cukup tidak lebih, biasanya diikuti oleh 1.500 orang, ya bisa dilaksanakan pada waktu itu, karena mendadak ada masih 100 orang yang melasti, walaupun Pratimo itu ke Segara menaiki kendaraan roda 4. Nah, itu kemudian social distancing misalnya dan distancing dan lain sebagainya sudah kami lakukan dengan baik dengan lalu lalangnya PMI di desa kami, karena ada 30.000 cacatannya PMI ada bekerja di luar negeri yang datangnya hampir setiap saat. Bahkan kemarin kami pantau itu ada 6 bis besar datang, dan dari desa kami itu sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya penularan. Kemudian karena penduduk kami juga desa yang kecil, penduduknya padat, ancamannya sudah luar biasa. Nah, sehingga kami sejak tanggal 6 kami menutup, 6 kemarin April menutup 9 gang atau jalan di desa kami dengan maksud untuk memperkecil atau kesempatan masyarakat itu untuk berlalu lalang. Dan ada 5 gang yang kami buka atau jalan yang kami buka, kami maksudkan untuk membina mereka, mengedukasi masyarakat, sehingga dari hasil pelanggaran yang dari hari pertama sampai dengan sekarang hari ke-11, jadi menurun drastis. Pertama yang melanggar ada 70, besoknya melanggar 40, besoknya turun ke 25, besoknya turun ke 11. Jadi tadi malam ada penaikan
menjadi 19. Namun karena itu kebetulan hari Minggu, jadi terjadilah anak-anak itu mengadakan kegiatan di luar pengetahuan mereka, kami mengadakan penertiban. Jadi kami stressing bahwa kami tekankan, sampaikan kepada pemirsa bahwa penanganan COVID dan kesadaran masyarakat di Tuban itu di dalam ikut menanggulangi penularan COVID-19 sangat luar biasa. Baik Pak Kadis, ini kalau kita melihat ini apa yang sudah dilakukan di Desa Adat Tuban, kemudian potensi-potensi yang ada di Desa Adat Tuban, kita harapkan ini pandemi cepat berlalu ya Pak Kadis ya. Kita harapkan harapan bersama ini sendiri. Nah, adakah pemerintah Provinsi Bali akan memberikan suatu apresiasi kepada Desa Adat, bukan hanya Desa Adat Tuban, tetapi Desa Adat yang lainnya pun yang telah berupaya melestarikan seni dan budaya ini sendiri, walaupun dalam situasi seperti saat ini? Jadi secara moral Pak Gubernur sudah menyampaikan ucapan terima kasih ya. Jadi Satgas Gotong Royong berpusat di Desa Adat ini jadi sangat luar biasa kinerjanya, sehingga kita diapresiasi Presiden. Jadi tingkat kesembuhan atas positif COVID-19 itu sangat tinggi, jadi malah lebih dari 70% tingkat kesembuhannya dan juga kematiannya rendah. Nah ini tentu berkat kerja luar biasa Desa Adat, jadi membentengi masing-masing daerahnya untuk kemudian bisa terhindar dari potensi penularan. Jadi seperti yang disampaikan Jurubendesa Desa tadi, itu adalah potret yang luar biasa baik, dan itu perlu dicontoh bagaimana mengelola sebuah wilayah yang tingkat kerawanannya sangat tinggi. Jadi kerawanan dalam pengertian kemungkinan untuk penyebaran virus ini sangat tinggi, sangat rentan karena mobilitas orang sangat luar biasa. Jadi itu sudah bisa dimanajemeni. Nah ini sebuah test case tingkat tingkat kemampuan kita mengelola mengelola risiko secara bersama-sama. Karena ke depan tentu kita akan menghadapi hal yang kurang lebih akan sama. Jadi dengan apa yang disebut normal baru, jadi tidak normal yang masa lalu akan kembali di masa datang, tapi akan menjadi normal baru. Jadi perlu kesiapsiagaan dan kesadaran yang tumbuh dari akar, jadi dari masyarakat Desa Adat ini. Jadi mengajarkan, mengedukasi, membina bagaimana perilaku sosial kita harus berubah. Jadi untuk kemudian bisa berdisiplin menata kehidupan ini untuk apa kata Presiden, bisa hidup berdampingan dengan virus corona. Karena ini siapapun tidak bisa meramalkan secara solid kapan pandemi ini berakhir atau kapan penyebaran virus ini akan berakhir. Nah untuk itu jadi Desa Adat sekali lagi dengan potensi yang dimiliki, dengan sinergisitas yang sudah teruji, sehingga kita bersama memberikan apresiasi luar biasa untuk kerja itu. Jadi ini Bali membuktikan kita bisa bergotong royong untuk melewati hari-hari yang tidak menguntungkan untuk kita bersama. Baik, bukan hanya untuk Desa Adat Tuban, tetapi dari 1.493 desa adat di Bali ini sendiri yang memberikan kontribusi luar biasa. Baik, Pak Kadis, terima kasih. Jurubendesa, tetap jaga kesehatan tentunya. Saya Madi Sekadang Karang, terima kasih sudah menyaksikan sosialisasi Nangun Satkerti Loko Bali. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Santi.